daripada Nabi sekali. Bapak datang tubuh. Yang kedua, apa kata Nabi Adam? Sungguh, aku sangat cemburu dan iri sekali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wahai Adam? Karena aku buat satu aja kesalahan. Satu aja. Aku berkesalahan. Dipisahkan aku dengan bini itu. Bertahun sejak awal. Berapa lama? Ratusan tahun. Tidak dengan umat Muhammad. Kata Nabi Adam alaihissalam. Coba tahu kita. Buat salah langsung kita cerai dengan bini ya. Berulang kali itu tidak sering dengan bini. Begitulah umat Nabi Muhammad karena kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam melanjutkan kisah. Ketahuilah, wahai keturunanku, kata Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Nasihat Ibad, aku buat salah satu aja kesalahan. Bukan main Allah murkanya kepadaku. Sampai-sampai dibukakan seluruh pakaian. Terbukalah auratku, lepaslah pakaianku. Namun tidak dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berulang kali berdosa bermaksiat, tetap aja cantik baju tertutup ya. Maka sungguh aku cemburu sama umat Nabi Muhammad. Itu pengaruh bapak datang tubuh. Adam alaihissalam, Adam itu bapak datang tubuh. Saya cemburu dan iri kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Nabi Adam mengakui satu saja aku bersalah di dalam surga. Allah marah padaku. Lalu aku diusir Allah dalam masalahku sejak awal dari surga. Namun tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Ini pengaruh Nabi Adam Bapak ini. Mereka buat dosa, mereka buat maksiat. Tobat, buat lagi. Tobat, maksiat lagi. Dan hingga akhirnya dengan kasih sayang Allah kepada Muhammad, kata Nabi Adam, seorang Nabi Muhammad ini ditunjuki Allah dengan syarat tidak melakukan syirik sehingga ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Allah memasukkan umat Muhammad ke surga. Aku ini, aku cemburu dengan umat Muhammad. Sungguh, kata Nabi Adam, aku ingin jadi umat Muhammad. Coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi yang pertama, bapak batang tubuh, nenek moyang seluruh manusia, minta kepada Tuhan agar Nabi Adam jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang sudah jelas Allah menakdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tak bersyukur? Kenapa kita tak mengkoneksikan diri kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita tak berhubungan kepada Rasulullah? Ayo, engkau cintai Rasul, engkau sayangi Nabi Muhammad SAW, pasti kelak engkau bertemu dengan Nabi. Itu kata Rasulullah, man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa kata Rasulullah mencintai diriku, kelak pasti bersamaku di surga. Macam mana cara mencintainya? Kenal betul siapa Muhammad. Tak cukup Bapak Ibu hanya orang Arab suku Quraisy. Itu anak TK aku tahu. Anak dalam diri kita. Siapa Muhammad sebenarnya? Ayo. Malah kata Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat ketiga, apa bunyinya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidaklah akan menghukum mereka, dan tidaklah Allah mengazab mereka. Siapa mereka? Kita semua. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sekali-sekali Allah tidak akan mengazab mereka, atau Allah tidak akan menghukum mereka sedang kaum Muhammad ada pada diri mereka. Macam mana memahami? Kalau tidak dengan ilmu, bingung. Macam mana Muhammad ada pada diri mereka, ada pada mereka? Itu Quran Allah yang tidak diazab Allah, tidak dihukum Allah. Kalau Muhammad ada pada diri kita, itu kata Allah.
dan tidaklah Allah mengazab mereka. Sedang kaum Muhammad ada pada mereka. Itu. Tapi kalau kita tak kenal, tak tahu, kita boleh katakan Nabi Muhammad mati, ada celaka yang besar. Kalau memang Nabi Muhammad mati, kenapa katakan wa anta bihi? Sedang kaum Muhammad ada pada mereka. Mati. Ma'udzubillah min dzalik. Tidak bisa kita menyaksikan Muhammad Rasulullah dalam bersyahadat. Kalau kita katakan Nabi kita Muhammad mati, ia mati hanya bermain seperti manusia. Al-aradu basyariyah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi Nabi Adam alaihissalam, sekarang Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam tatkala ingin melihat Tuhan di Bukit Tursina, apa kata zat Allah? Apa kata diri Tuhan? Wahai Musa, engkau tak sanggup dengan aku. Jangankan zat wajahmu saja, engkau tak kuat. Nah itu terekam dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Dalam keterangan para wali Allah, zat Allah berfirman kepada Nabi Musa secara kasar, ketahuilah wahai Musa, antara aku dan hambaku itu ditutupi 70.000 hijab dinding. 70.000 hijab dinding. Antara aku dengan hambaku kata Tuhan itu dihijab 70.000 dinding atau hijab. Lalu Al-Imam Mujahid, yaitu Imam Ghazali menjelaskan, hijab yang dimaksud Tuhan itu terdiri dari cahaya, air, dan kegelapan. Hijab ini. Hati-hati kita. Nah itu dari kota aku ketahuan itu. Mana hijab air, mana hijab cahaya, mana hijab kegelapan. Akan kita lalui kalau kita makhluk. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hai Musa, 70.000 hijab ini kata Allah, tidak aku bukakan kepada siapapun, tak akan kubukakan kecuali hanya kepada kekasihku Muhammad SAW dan umatnya. Umatnya bagaimana? Yang mutaba'ah kepadanya. Yang mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Yang menzainkan Muhammad pada dirinya, pada diri Suparjatno, pada diri Sejatke, zahir itu, pada diri si Ahmad Santoso, itu mutaba'ah secara makna hakikat. Bukan mutaba'ah mengikuti, itu syariat. Mutaba'ah pada hakikatnya, maknanya adalah mereka kata Allah yang menzainkan Muhammad. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau perkataan Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, jadikan aku bagian dari umat Muhammad. Udah dua Nabi minta jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang takdirkan. Masa kita benang-bengong aku tahu? Itu yang mesti pahami. Kemudian Bapak Ibu, Syekh Al-Imam Abu Hasan Muhammad Ali Asy-Syadzili, seorang wali Allah yang bergelar wali kutub, menjelaskan, sungguh aku bermimpi jumpa Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Musa alaihissalam. Dalam mimpiku itu, kata Al-Imam Abu Hasan, mendengar Nabi Musa alaihissalam bicara dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kata Musa, aku pernah mendengar bahwa Allah bersabda, ulama min ummati kal anbiya Bani Israel. Apakah benar Muhammad? Tanya Musa. Apa artinya itu? Kata Rasulullah, kata Nabi kita Muhammad SAW, ulama dari kalangan umatku itu sama sebagaimana Nabi di kalangan Bani Israel. Itu kata Rasulullah. Jadi ulama di kalangan Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana Nabi di Bani Israel. Apakah benar itu Muhammad? Tanya Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, benar wahai Musa, ulama di kalangan umatku kecerdasannya seperti Nabi di kalangan Bani Israel. Lalu Musa penasaran, Musa alaihissalam,
Kalau begitu Muhammad, aku mau tahu seperti apa ulama di kalangan umatku. Tahu Bapak Ibu, dalam pandangan kasar Al-Imam Abu Hasan Nuruddin Al-Asy'ari, beliau melihat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dipanggilnya? Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali, Al-Imam Mujahid. Ini Musa, ini ulama yang aku banggakan dari umatku, kata Rasulullah. Lalu Nabi Musa AS, sini, kamu, siapa kamu? Kata Nabi Musa AS. Al-Imam Ghazali menjawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Belum sampai Al-Imam Ghazali menyampaikan nama sebenarnya, dia hanya Muhammad bin Muhammad. Nama Al-Ghazali itu ada Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai Al-Ghazali. Lalu Musa orang yang keras, Nabi paling kecil, malaikat ditampar, Tuhan dilawannya, itu Firaun, aku Tuhan yang dilawannya. Nah, apa kata Nabi Musa? Udah cukup Muhammad. Ini yang kau bilang, ulama yang cerdas dari umatmu. Aku tanya namanya, entah kenapa dia jawab terlalu panjang. Muhammad bin Muhammad, aku tahu. Aku yang berusaha namanya. Jika dia jelas Muhammad, cukup dijawabnya kita gitu. Muhammad Nabi kita Muhammad SAW. Dia menjawab kata Nabi Musa. Aku tak tanya siapa nama ayahnya, kata Nabi Musa. Dan aku tak tanya nama kakeknya. Ini umatmu, ini ulamamu, dari kalangan umatmu. Engkau bilang Muhammad dia cerdas. Tanya namanya aku banyak kali dia cakap. Begitu aja. Jadi Al-Imam Ghazali dalam pandangan kasar, Al-Imam Abu Hasan Nuruddin Al-Asy'ari melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tidak mengaku, tidak tahu baca Al-Ghazali. Maksudnya dia di sini dia Rasulullah yang soleh. Baru ditengoki oleh Imam Ghazali, Rasulullah mandang balik, silakan Ghazali. Itu. Lalu diizinkan Rasulullah, Al-Ghazali menjawab pertanyaan Nabi Musa AS. Izin aku ya Musa, yang bergelar kalam Allah. Seingatku bahwa Allah pernah berfirman kepadamu. Apa itu? Kata Nabi Musa. Seingatku apakah yang benar atau salah menizin? Kata Imam Ghazali kepada Nabi Musa. Allah pernah bertanya kepadamu, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Apakah benar itu Musa? Nabi Musa AS yang bergelar kalam Allah. Wah benar. Lalu aku bertanya kepadamu, wahai Musa, tatkala itu engkau menjawab, ya Allah, yang di tanganku tongkat. Tongkat itu anak bersandar. Ini tongkat untuk aku memukul. Betul itu wahai Musa? Benar, Ghazali. Maksud apa? Kata Nabi Musa alaihissalam. Lalu Al-Ghazali mengatakan, ya Nabi Allah Musa kalamullah, harusnya cukup engkau jawab. Allah bertanya apa yang ada di tanganmu. Cukup kau jawab tongkat. Tapi kau berkata yang lain-lain. Seharusnya kau tak perlu mengatakan tongkat di tanganku, tongkat ini untuk tempat bersandarku, tongkat ini untuk memukul. Tak perlu, wahai Nabi Musa alaihissalam. Engkau jelaskan saja. Ketika Tuhan bertanya apa yang di tongkatmu, engkau jawab aja tongkat titik. Kata Al-Ghazali. Untuk apa engkau menjelaskan untuk ini dan untuk itu? Karena Allah hanya bertanya apa yang ada di tanganmu, wahai kalamullah. Kata Nabi, kata Imam Ghazali. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan garang yang mengatakan, hei Ghazali, kau tahu kenapa aku menjawab di tanganku tongkat, tongkat untuk bersandar, tongkatku untuk memukul wahai Tuhan. Kau tahu apa Ghazali? Karena aku ingin berbicara lebih dengan Tuhanku. Aku ingin berbicara kepada Tuhanku dengan waktu yang panjang agar aku mendapat keberkahan dari Tuhanku. Kata Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa
menjawab tongkat ini tanganku, tongkat ini bersandar, tongkat itu memukul. Dia mau berbicara panjang kepada Tuhannya agar mendapat keberkahan. Itu. Apa kata Al-Ghazali? Mohon Nabi Musa alaihissalam, engkau akan kalamullah. Kata Al-Ghazali, begitu juga aku, wahai kalamullah, wahai Nabi Musa. Aku berbicara panjang denganmu karena aku dapat berkah darimu, wahai Musa, yang merupakan kalamullah. Sebab itu kata Nabi Musa, benar Muhammad, benar Muhammad. Ulama di kalangan umatmu sama dengan Nabi di kalangan Bani Israel. Begitulah Bapak Ibu umat Nabi Muhammad. Baru Nabi Musa mengakui kecerdasan ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Ulama min ummati kal anbiya, Nabi Israel kal anbiya Bani Israel. Ini yang dikatakan Allah, kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Al-Imran 110. Apa artinya? Kamu adalah umat yang terbaik kata Allah, yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Itu sudah janji Allah. Jadi kita umat yang terbaik Bapak Ibu. Manfaatkan, gunakan untuk menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Kenal Nabi Muhammad SAW. Jangan berhenti berdoa. Nanti saya berikutnya saya akan buka siapa sejatinya ilmu, siapa sebenarnya ilmu. Itu maka Rasulullah mengatakan tuntut ilmu, hukumnya wajib tuntut sampai mati. Agar kita tahu siapa sebenarnya ilmu. Maka jangan dulu haram dibuka.